Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Listeners, dalam aktivitas sehari-hari pasti kita terkadang gitu ya, karena sudah banyaknya aktivitas dan juga mungkin pikiran, suka banget gitu ya, akhirnya muncul stres. Nah, pastinya dalam kita berbisnis juga ya, pasti mengalami stres-stres, even itu stres kecil ataupun bahkan stres besar. Bahkan ketika melihat tantangan ke depan kok semakin besar gitu ya, mungkin dengan tensi geopolitik yang sangat complicated, terus juga mungkin pemilu yang akan datang dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa mengatasi stres tersebut? Kita akan membahasnya secara tuntas dalam Smart Business Talk pagi hari ini. Seperti biasa, semua listeners, pagi hari ini di hari Selasa, Selasa yang manis, Audrey Joanna bagi Anda di jam 7 sampai dengan jam 8 akan memberikan sesuatu yang dahsyat ya, bersama dengan Mbah Dahsyat kita, Patung Desem Waddingin. Selamat pagi, Patung. Selamat pagi Kak Audrey, selamat pagi juga smart listener yang paling saya cintai sedunia jagat ini itu ya. Dahsyat, yes. Dahsyat. Karena kita menghadapi hidup tuh harus punya semangat yang dahsyat. Apalagi kan ngomongin tentang stres ya Patung ya. Hari ini kita akan membahas 3 cara mengatasi stres dalam bisnis. Tapi mungkin sharing dulu Patung. Patung kan juga businessman gitu ya. Bisnisnya banyak banget gitu. Stres juga nggak sih? Atau justru karena banyak, terus juga cuannya banyak, jadi santai-santai aja atau gimana Patung? Ya, jadi jurus ketiga yang menurut saya paling penting dalam mengatasi stres ya. Jadi yang namanya stres itu kan harapan dengan yang kita inginkan beda, itu stres. Ya. Nah, kalau bedanya jauh lebih baik itu namanya kejutan. Kejutan menyenangkan gitu loh ya. Oke. Tapi harapan, oh harusnya gini, tapi kok ternyata enggak. Karyawan disuruh begini enggak jalan. Karyawan ada yang melanggar etika, ada yang melanggar begini. Nah, itu kan jadi yang namanya stres itu apa sih? Apa yang kita inginkan, ternyata yang kita dapatkan beda. Maunya beda itu lebih rendah loh. Kok lebih bagus ya ada stresnya juga, tapi stresnya stres menyenangkan. Bagus ya, oke. Yes. Oke, berarti ini merupakan hal yang wajar dan dekat semua pebisnis, Pak Tung, atau seperti apa? Bukan hanya pebisnis ya, orang di dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga mempunyai satu stres. Bahkan Kelly McGonigal itu profesor doktor dari Stanford University untuk psikologi, jadi dia menulis buku dan kemudian dia menghitung, ternyata orang menikah gitu ya, honeymoon itu pun ada stresnya, berhasil enggak misalnya. Oke. Jadi terus kemudian punya anak stres, dipromosi naik jabatan juga ada stresnya. Itu dalam kehidupan, macet ada stresnya. Jadi ternyata bahkan dia menulis ada jumlah tertentu, kalau stres sampai angka tertentu, kemungkinan matinya meningkat 43%. Nah, yang baca atau mendengarkan ini nambah stres lagi. Oke. Yes. Tapi pastinya pagi hari ini semoga yang mendengarkan bisa jadi punya jalan gitu ya Patung ya, untuk bisa mengurangi atau bahkan mengatasi stres-stres yang ditemui gitu setiap hari dalam bisnis. So mungkin kita ajak juga semua listeners yang ingin sharing kira-kira bentuk stresnya tuh apa sih? Apakah stres karena kok kayaknya marketnya nggak kemakan nih, ataupun mungkin kok cuannya kurang nih Patung, padahal udah effort gitu ya untuk keluarin duit untuk marketing dan lain sebagainya. Silahkan mulai sharing di 0812 11 12 959. Tapi sebelumnya kita ngomongin tentang stres, pasti kita juga harus tahu sumber stres gitu, Patung. Kadang kita ngerasa stres tapi kita biarin aja gitu. Nah, ini penting nggak sih untuk kita tahu dulu sebenarnya inti ataupun penyebab dari stres itu apa sih gitu, Patung? Ya, betul sekali. Jadi kalau kita mau solusinya, kita harus tahu penyebabnya itu apa terlebih dahulu. Kayak ini ada cerita, wah pas ini Pak, di Instagram saya, Tung Desem Waddingin. Saya berapa minggu ini kena GERD, nih si Alek yang penyanyi itu, bukan Alek yang seperti itu, Alek yang. Jadi itu kena GERD gara-gara stres usaha. Ya memang begini. Jadi ada 3 jurus sederhana yang saya akan share, terus kemudian dari sebabnya masing-masing itu harus kita uraikan, kan begitu ya. Jadi jurus nomor 1 tentu saja yaitu adalah selesaikan masalahnya. Oke. Tidak. Jadi apapun terjadi dalam hidup ini selalu ada stresnya. Jadi kayak tadi tuh, Anda macet, selesaikan masalahnya. Nggak iso ya, macet terus. Nah, ya berangkat lebih awal lah. Salah satunya misalnya tidak terburu-buru. Waduh,
Stresnya datang dari mana? Kayak tadi GERD. GERD itu ternyata asamnya terlalu banyak. Datangnya dari mana? Salah makan. Nah, salah makannya diselesaikan dulu. Anda kalau salah makannya tidak diselesaikan. Oh, ternyata kalau boleh dikatakan karena sampai stresnya itu karena tidak punya uang, ya cari uang dulu salah satunya. Tapi apakah setelah kita punya uang dan stresnya hilang? Enggak juga. Jadi nomor satu memang selesaikan masalah, tetapi selesai masalahnya biasanya tetap ada stresnya. Ya. Kan manusia itu butuh unsur stres loh, untuk Betul. bisa tegak. Maksudnya apa bisa tegak loh? Kalau Anda berdiri aja kan butuh stres atau tegangan gitu ya. Yes. Anda kan nggak bisa berdiri. Sebentar, Pak Tong ini membahas apa? Membahas manusia, tubuh manusia, bukan bagian organ tertentu. Woi, organ tertentu untuk bisa tegak berdiri. Ya. Jadi stres ada manfaatnya. Tapi satu lagi, jadi nomor satu selesaikan ya. Nah, jurusnya bagaimana? Macam-macam. Termasuk kayak GERD itu, sekarang saya mau tabayun ini. Jadi kalau salah tolong diralat, tapi silahkan Bapak Ibu ya tes sendiri. Memang betul kalau stresnya karena GERD-nya itu karena masalah, kita selesaikan masalahnya masih ada. Tapi balik lagi kalau GERD, khusus untuk GERD, tes ya. Kalau GERD itu biasanya ini logikanya sederhana. Jumlah asamnya terlalu banyak, betul nggak? Tinggi, betul. Bukan tinggi, terlalu banyak. Bukan Oke. kadar asamnya kurang asam. Maksudnya Pak Tok, kuantitasnya terlalu banyak jadi sampai keluar. Anda salah makan, Anda stres, jadi produksi asamnya terlalu banyak sampai keluar di sini, sampai ganggu gini. Ya. Tapi kurang asam. Maksudnya kadarnya kurang asam. Please para dokter pas bantu saya teliti ini Ya. gitu. Jadi coba tes ya. Jadi ketika Anda GERD, ya Anda minum cuka apel 2 sendok. Ya. Makin asam. Karena kalau makin asam turun ke bawah. Turun. Oke. Jadi langsung diproses ke bawah. Tapi kalau terlalu banyak asam naik ke atas. Tapi kadarnya kurang. Lah ini loh. Yang ini yang aneh. Kalau kadarnya kurang terus kemudian dikasih antasid jadi lebih netral lagi. Mohon maaf, silakan survei. Jadi tambah sembelit, tambah begini. Dan pertanyaan Anda minum antasid, minum ini, GERD Anda selesai nggak? Masih timbul lagi nggak? Masih timbul lagi biasanya. Kalau masih timbul lagi berarti bukan obat. Tolong dicek, bantu teliti. Saya bukan dokter, jadi konsultasi sama dokter Anda, tapi cara paling sederhana orang itu ya ini tes saja toh, cuka apel 2 sendok. Jadi gangguan perut Anda itu datangnya dari mana? Kayak tadi produksi asam lalu makanan tidak tercerna, minum enzim tuh bantu. Ya. Perut kosong ya jangan kasih enzim, perutnya kosong. Tapi kalau Anda makan kok nggak enak jadi GERD, minum enzim. Biasanya enzim membantu pencernaan. Kalau minum enzim masih GERD aja, ya Anda tambah cuka 2 sendok itu. Enzim apa Pak? Ya macam-macam lah Anda cari. Pokoknya yang enzim membantu pencernaan, searching di internet banyak-banyaknya. Tapi sekali lagi ini karena ada yang bahas tentang GERD, please para dokter bantu saya neliti ya. Yes. Ya jadi bukan asamnya dinetralin. Aduh. Jadi terlalu banyak asam, makanya bawahnya tidak buka. Tapi kalau cukup asam, maksudnya kadarnya cukup asam, langsung ke bawah terproses. Bantu teliti. Please, jangan sejarah yang lama terus diajarin pakai antasid terus menetralisir asam. Ya kalau sembuh silahkan, tapi kalau enggak, coba cari cara baru. Oke, kita tahan dulu sampai situ Pak Tung. Selesaikan masalah di poin pertama gitu ya. Bahkan stres ini juga kalau nggak dikelola dengan baik, kita bisa timbul penyakit yang lain. Ya, betul. Dan juga makin pusing gitu ya dalam menjalani aktivitas yang lain. Nanti kita akan bahas selanjutnya untuk Anda yang masih ingin sharing gitu ya terkait stres-stres apa sih yang muncul ketika mungkin bisnis ataupun bekerja, silakan di 0812 11 12 959 atau juga di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Kita kembali lagi Smart Listeners dalam Smart Business Talk, di mana pagi hari ini bersama dengan Mbak Dahsyat kesayangan kita ada Pak Tung Desem Wadingin yang akan memberikan insight terkait 3 cara untuk mengatasi stres dalam berbisnis. Mungkin Anda juga yang mungkin sekarang sedang menyimak gitu ya, mungkin dalam kondisi stres juga, mungkin karena akhir tahun gitu ya, closingan juga mungkin belum ke-reach, atau justru ada target-target yang juga masih mengkhawatirkan gitu. Tapi yang pasti semangat Smart Listeners, di poin pertama untuk mengatasinya kita harus selesaikan masalahnya dulu. Tapi untuk mengetahui lebih detail masalahnya nih Pak Tung, karena kan biasanya masalahnya tuh banyak banget berenten tuh ya. Untuk memilah tuh
gimana Patung? Mana dulu yang harus diselesaikan tuh seperti apa? Mungkin boleh tipsnya, silakan. Ya, tentu saja kalau berdasarkan penting dan mendesak kan gitu ya. Hmm. Penting dan mendesak itu seperti satu kuadran gitu ya. Kalau penting dan mendesak tentu saja harus Anda selesaikan. Kebakaran, ya diselesaikan. Oh, Betul. ya telepon ditinggal dulu, no, makan tinggal dulu, nih kebakaran lebih penting diselesaikan. Jadi penting dan mendesak itu jadi sifatnya penting dan waktunya sangat mendesak untuk diselesaikan. Tetapi kalau Anda berada di kuadran ini terus, berarti kuadran sebelumnya Anda tidak lakukan dengan baik. Yaitu apa? Penting tapi tidak mendesak. Jadi supaya kita tidak stres, selesaikan dulu masalah-masalah yang penting walaupun tidak mendesak. Contoh, persiapan pensiun. Banyak orang tidak tentang pensiunnya. Saya pernah ngajar loh di Angkatan Udara, loh gitu ya. Di Angkatan Udara, oh dia umur berapa? No, 47 atau berapa? Nanti umur berapa pensiun? Berapa tahun pensiun? Kemudian saya tanya, sudah punya rumah belum? No. Oh enggak Pak, kami pakai rumah dinas. Belum siap-siap, kan masih lama, perhatiin. Kan masih lama. Jadi merasa bahwa masih lama, pernah dengar nggak? Ayo, ada orang yang setelah jabatannya ditingkat kemudian rumahnya diambil terus bilang manis sepah dibuang. Iya, banyak. Nah, suruh teman-teman yang ngomong gitu ngemut permen karet 3 tahun. Enggak enak. Secara itu manusia selesai ya selesai. Betul. Tidak pernah menyiapkan untuk diri kita selalu ngomong, oh habis manis sepah dibuang, habis manis sepah dibuang. Jadi problemnya nanti negara ini jadi ya tetap tanggung jawab pribadi. Negara yang take care dan punya keuangan yang bagus untuk take care istilahnya mantan-mantan pegawainya, no silahkan, itu very good, beautiful. Tentu saja something yang kita hormatin dan karena mampu dan mau kan gitu ya. Ya, betul. Mau tapi negara tidak mampu, ya repot juga gitu ya. Jadi lebih baik kita mulai siapkan diri kita sendiri. Jadi penting tapi tidak mendesak. Kalau Anda waktunya nanti banyak sekali yang penting dan mendesak karena kuadran itu tidak diselesaikan, dan ada juga karena kuadran kita seringkali hal yang mendesak tapi tidak penting. Mendesak tidak penting, contohnya handphone. Saya sudah berapa puluh tahun ya nggak ngangkat telepon. Diangkat. Saya hampir enggak, ya kalau saya tuh sudah janjian biasanya orangnya menghubungi asisten saya atau menjadwal dengan saya jam sekian teleponan. Kalau enggak, saya enggak pernah ngangkat, handphone saya enggak pernah bunyi. Karena itu mendesak dan tidak penting. Lupa kalau penting kan dia akan cari cara menghubungi saya. Biasanya tetap kalau penting nanti kena ketemu saya. Yang paling parah, tidak penting dan tidak mendesak. Scroll TikTok. Favorit zaman sekarang. Terus kemudian ya YouTube yang aneh-aneh gitu, dan itu sungguh menarik. Kita diingin apa, algoritmanya nempel kita terus. Kemarin saya lagi tentang cerita pendidik anak, saya like, saya share, mendadak saya keluar yang itu terus. Oh iya saya baru ingat, oh ya algoritmanya memang yang kita suka langsung digeber terus, ditempelkan kita. Jadi kita scroll. Nah, kalau scrollnya tadi yang bermanfaat dan you learn something yang penting, walaupun tidak mendesak, oke. Waktu Anda masih longgar, oke. Ya, ini yang penting. Ternyata bahwa apapun sumber yang terbatas, baik uang, waktu kita, tenaga, energi kita, fokus kita. Nah, supaya kita bisa mengerjakan something yang penting, itu harus dijadwal lebih dahulu. Nomor 1, tentukan dulu yang penting. Misalnya di dalam bisnis, kalau Anda mau menyelesaikan masalah-masalah Anda, apa yang paling penting di dalam bisnis? Yuk, saya tanya, cuan Pak, oke, very good, silahkan. Kalau nomor 1 bagi saya bukan cuan. Apa tuh Pak Tom? Nomor cuan itu nomor 2. Nomor 1 bermanfaat untuk orang banyak. Kalau salah begini doang sudah bikin stres Anda. Betul. Nah, bisnis nomor 1 mudah Pak. Ada yang milenial sekarang, Gen Z, Gen apa ini? Gen sekarang generasi ini. Pak, nomor 1 dulu. Pret. Itu saya. Pret. Apa? Pret. That's true, Pret. Loh, kalau suka tidak bawa manfaat untuk orang banyak, itu tidak ada menguntungkan untuk Anda. Suka tapi susah setengah mati, tobat. Jadi suka itu nomor 4, mudah nomor 3, bermanfaat untuk orang banyak nomor 1, cuan nomor 2. Nah, kalau kita sudah menempatkan hal-hal yang penting, terus saya tanya, yang penting dalam kehidupan Anda apa? Bermanfaat. Yes, bermanfaat. 1. Apalagi bermanfaat orang banyak itu very good. Itu 1 dari 7 kalau menurut saya yang penting. Nah, kalau Anda tidak meletakkan hal yang penting, apa yang terjadi? Nanti
Ketika waktu berlalu, hal-hal yang penting mendadak mendesak Anda. Lah kalau hidup Anda mendesak, terdesak, terus itu kayak kalau mobil yang masih pakai satu yang namanya mesin gitu ya, kalau saya pakai listrik gitu, kalau pakai pembakaran, itu RPM-nya tinggi terus. Wow. Nah itu merah terus, itu gampang dot. Nah kalau kita sudah melakukan hal-hal yang penting sebelum waktu mendesak, nih contohnya ya, yang penting ikutin saya, yuk, tangan kanan ke atas dulu ikutin saya. Nomor 1, ya spiritual ke atas ya, nomor 1. Spiritual. Yang kedua, intelektual. Intelektual. Kita tingkatkan, kita banyak spiritual juga ya. Yang ketiga, emosional. Anda harus tahu bagaimana mengelola emosi nanti, termasuk emosi stres Anda kan gitu ya. Baik. Kemudian yang keempat, tangannya begini semua. Ya, tangannya gini, ini kuat. Physical health. Physical. Yang kelima, finansial. Bawa dari finansial very penting, finansial. Ya. Kemudian yang keenam ini tadi, yang keenam itu adalah satu yang namanya yang orang-orang terdekat kita, jadi relationship. Yang keenam relationship. Yang ketujuh, nah ini sosial. Tunjuk ya orang sekitar. Ini penting. 1 sampai 7 itu satu hal yang sangat-sangat penting. Mengasah intelektual penting, spiritual yang benar, emosional very penting. Kesehatan sih penting. Kalau Anda tidak pernah menjadwalkan untuk olahraga. Jadi kayaknya gini, sebelum mendesak sudah kita jadwalkan lebih dahulu. Dan hal-hal itu dijadwal kecil. Intelektual untuk kita belajar, misalnya Anda mendengarkan Smart FM hari ini gitu ya. Terus kemudian kalau bisnis, jadi ternyata one thing yang paling penting untuk supaya bisnis bisa jalan adalah orang. Jadi punya orang yang tepat. Nah itu kan jadi cara orang yang tepat. Terus dalam bisnis itu apa sih? Sistemnya. Jadi orang dan sistem. Sistem adalah urut-urutan tata cara kerja, kalau diulangi hasilnya sama. Jadi kalau Anda mengalami masalah di dalam bisnis, Anda kasih arti yang berbeda. Nah, ini jurus yang ketiga yang very important. Jadi, jurus pertama, selesaikan gitu ya. Selesaikan yang penting sebelum mendesak. Nah, dipikirkan, oh ini penting enggak? Penting. Siap-siap pasif income penting enggak? Penting gitu ya. Secara spiritual kita yang spiritual yang benar loh. Karena ada ya benernya tuh relatif sih, satu karena kan tafsirnya masing-masing kan gitu ya. Betul. Kalau Anda 100% percaya terhadap satu omongan orang atau satu ayat, padahal ayat itu kan tafsir. Menurut Pak Wahyu Hidayat itu teman saya yang komisaris di mana di Citibank, di Bir Bintang, dia di Run System juga. Pak Tung, agama itu tafsir. Loh kok bisa? Katanya. Loh kan coba satu ayat yang sama yang memberi tafsir beda. Loh kan tidak semua orang boleh memberi tafsir. Iya, sama-sama ahli tafsir aja bisa beda. Nah kalau Anda yakin 100%, terus apalagi 1000%, terus halusinasi ya katanya. Halusinasi itu Anda harus punya siap untuk mau diajak tabayun, ketemu kok bisa memberi arti. Nah, tapi balik lagi. Ya, jadi secara spiritual kita punya basic prinsipal. Secara intelektual kita terus meningkatkan diri, meningkatkan wawasan. Secara emosional kita tahu caranya mengatur emosi, termasuk pagi hari ini kita belajar 3 cara mengatasi stres dalam bisnis dan dalam kehidupan seperti apa. Nomor 1, selesaikan. Kalau bisa selesaikannya jangan sampai pada waktu mendesak, tapi selesaikan sebelum mendesak. Ya, dari awal, siapkan pensiunnya, olahraga baik, makan baik, tidur yang cukup, tidur yang belajar ilmu tidur, penting dong. Saya baru belajar loh. Waktu tidur saya mendengarkan 1528 hasiat begini, kok tidur saya jadi nyenyak. Ya saya baca-baca gitu ya. Oh, ternyata pernapasan enggak tadi pagi bangun, mandi air dingin, jos. Nah, itu kan tentang kesehatan, tentang diri kita. Nah, balik lagi Bapak Ibu. 3 cara ya, saya saring terlebih dahulu dengan cepat, ini penting sekali. Nomor kita akan bahas lebih dalam. Nomor 1 selesaikan dulu yang stres apa. Lebih baik, yang membuat stres itu bukan masalah yang penting, tapi mendesaknya itu yang membuat Anda stres. Jadi kalau bisa sebelum mendesak, selesaikan dahulu. Persiapkan bisnis Anda, cari orang yang tepat, caranya bagaimana, mengelola bisnis tepat, marketingnya seperti kontrolnya, sudah apa, SDM-nya, dan tenang aja. Selalu akan masih ada tantangan-tantangan berikutnya gitu ya. Pasti. Yang nomor 2 itu adalah, kalau tadi saya langsung lompati nomor 1 dan nomor 3 itu adalah ilmu memberi arti. Jadi kalau ilmu memberi arti ini, kita stresnya kayak tadi. Kelly McGonigal setelah 8 tahun dia nulis buku bahwa stres jumlah tertentu, semua dikasih angka, ternyata kalau dalam 1 tahun Anda mengalami total stres angkanya sekian, kemungkinan mati Anda naik 43%. Wow. Dia langsung merenung setelah 8 tahun, wah orang baca buku saya nambah stres gitu ya. Dia meneliti, kenapa saya tidak meneliti yang 57% yang tidak mati tadi?
Akhirnya setelah meneliti bareng dengan Jamison, Knox, and Mendes dari Harvard University, wah 4 profesor top-top dari Stanford ini, akhirnya dia punya kesimpulan, ternyata stres itu mematikan, bagi yang percaya bahwa stres itu mematikan. Matikan. Kalau Pikiran Anda, ya. kalau Anda memberi arti yang berbeda, lah ini ilmunya, memberi arti, bahwa stres itu tidak mematikan, stres itu adalah tubuh untuk supaya kita perform better, ternyata tidak ada satupun orang-orang yang menganggap, oh stres itu membuat saya lebih baik. Nah, kalau sudah ngomong seperti itu, membuat saya jadi lebih semangat, membuat saya jadi lebih teliti, membuat saya lebih hati-hati gitu ya. Itu ternyata orang yang memberi arti seperti itu, whatsoever, nol, zero, tak ada, kosong, yang mati. Karena sudah jadi dia menjadi lebih baik. Jadi dia meneliti toh, orang dibuat stres di atas panggung, diukurin. Kasih keringatnya, detak jantungnya, terus kemudian jadi suhu darah tangannya gitu ya, semuanya diperiksa. Ternyata orang yang belum diberitahu diajarin seperti ini, tenang ya, nanti kalau kamu keringat dingin kan adalah tubuhmu perform better. Yang orang tidak dikasih tahu gitu, pembuluh jantungnya mengecil. Proses tubuh manusia secara alamiah bahwa ketika dia lagi stres itu pembuluh darahnya mengecil. Kita tahan dulu sampai situ Pak Tung, boleh ya? Ya, semangat ya, kita lanjutkan. Ternyata pembuluh darahnya jadi mengecil gitu. Nanti kita akan bahas lagi sedikit mungkin bagaimana ciri-cirinya. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Kami juga ajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan di 0812 11 12 959. Kami jeda saat. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Baik, saudara, selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru bergabung di hari ini dalam Smart Business Talk. Kembali kami mengudara di 10 kota network Smart FM, ada Jakarta, Manado, Makassar, Papan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, ada Surabaya, Yogyakarta ya. Dan kita sapa dulu untuk pendengar kita yang sudah absen pagi, Pak Tung. Ada dari Pak Kukus Drilo, selamat pagi. Pak Tung, warna bajunya seger banget, ceria banget hari ini. Terus ada Pak Bobby Thomas, salam dahsyat. Dan juga ada Pak Kusmanto dari Malaysia menyimak. Wah, jauh-jauh pendengar kita. Tapi pasti luar biasa semangatnya, dahsyat banget semangatnya. Mendapatkan insight terkait 3 cara mengatasi stres gitu ya. Tadi ke yang kedua ya Pak Tung ya, bicara tentang bagaimana kita paham gitu ya, ilmu memberi diri gitu ya, ataupun memberi arti, bermanfaat, berdampak. Nah, tadi fakta yang mengejutkan gitu ya, pembuluh darah kita tuh mengecil kalau misalnya mungkin mengalami stres. Nah, mungkin lanjut lagi nih Pak Tung terkait dengan hal yang kita bicarakan tadi. Silakan. Itu tubuh yang manusia yang normal dari zaman purbakala sampai hari ini. Kalau Anda dalam lagi stres, adrenalinnya pompanya gini, keringat dingin terus kemudian apa yang terjadi? Kita di pembuluh darahnya mengecil. Karena zaman dulu yang namanya stres itu biasanya mengancam nyawa. Zaman dulu ribuan tahun lalu mengancam nyawa. Maksudnya Anda ketemu beruang, Anda ketemu sabertooth, harimau, jadi harimau yang bergigi pedang, taring pedang. Ya, itu kan prosesnya cuma 3 menit. Anda lari atau pura-pura mati. Atau mati sungguhan kan gitu ya. Kalau sudah ya 3 menit selesai. Dan itu supaya bergigit tidak terjadi pendarahan, maka pembuluh darahnya mengecil semua. Tapi tantangannya hari ini, apa yang terjadi? Anda ketemu pasangan hidup Anda terus, Anda ketemu atasan terus, ketemu hanya terus, macet tiap hari, terus. Apa yang terjadi? Jadi kurang oksigen. Ketika Anda kurang oksigen, pembuluh darah Anda mengecil terus, apa yang terjadi? Ya banyak penyakit nantinya gitu loh ya. Nah, tapi orang yang diberitahu, bahwa nanti kalau kamu deg-degan, ini adalah sebenarnya persiapan tubuhmu untuk perform better loh. Diberitahu oleh Kelly McGonigal. Anda silakan searching di YouTube, di TED Talk, ya, itu banyak. Kelly, K-E-L-L-Y, Kelly McGonigal, M-C Gonigal, G-O-N-I-G-A-L. Kelly McGonigal, TED Talk yang Kelly. Dia ngomong banyak sekali, bukunya banyak, luar biasa. Jadi sampai akhirnya dia merasa berdosa. Waduh, buku saya nambahin stres. Orang baca, percaya stres mematikan, ikut tambah mati juga. Akhirnya dia meneliti, kenapa saya tidak meneliti yang tidak mati aja, yang 57% yang ternyata baik-baik. Ternyata yang baik-baik tadi memberi arti yang berbeda. Jadi kesimpulannya, jurus yang kedua yang sangat bermanfaat, yang kalau pertama selesaikan sebelum mendesak, kan gitu ya. Yang kedua kita memberi arti. Misalnya dalam bisnis, terjadi lagi. Ini karyawan sudah diomongin, gitu lagi. Oh ini terlambat lagi, oh ini begini lagi. Jadi ada aja terus. Nah kita beri arti apa di dalam bisnis ataupun dalam kehidupan. Kalau kita pegang satu kalimat ini aja,
hidup kita membaik dan menjadi lebih baik. Biasa. Nih, apapun terjadi, kalimatnya catat ya, apapun terjadi, tidak ada artinya. Hanya ada artinya sampai kita yang memberi arti. Apapun yang terjadi di masa lalu, itu sudah keputusan kita terbaik saat itu, dengan kebijaksanaan plus kegoblokan kita saat itu. Kan itu ya. Oh. Kepingin yang terbaik, always. Nah, cuma pada waktu mungkin orientasinya jangka pendek. Ya. Jangka panjang. Tidak bermanfaat orang banyak, egois. Jadi sebenarnya yang bijaksana itu 4. Bermanfaat orang banyak, bermanfaat untuk diri kita sendiri, nikmat jangka panjang, nikmat jangka pendek. Kalau Anda bisa 4 ini, Anda bijaksana. Tapi kalau harus mengorbankan, ya nikmat jangka pendeknya. Tapi balik lagi, begini. Jadi kita memberi arti apapun terjadi, bahwa itu tidak ada artinya, hanya ada artinya sampai kita yang memberi arti. Jadi kalau kita sukses, ataupun kita tidak sukses, kita beri arti bahwa itu adalah peluang untuk membuat sistem atau urut-urutan tata cara kerja sedemikian sehingga hasil yang kita inginkan terjadi lagi di kemudian hari, yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi. Kalau Anda pegang ini, Anda ilmu memberi arti. Aduh, aku kok GERD terus ya, sudah minum antasid nggak sembuh-sembuh ya, tak cari pendapat orang lain deh, profesor dokter yang lain juga, saya juga belajar dari dokter yang lain juga gitu ya. Kalau GERD terus nggak sembuh, habis makan GERD, asamnya terlalu banyak, tapi kurang asam. Maksudnya kadar. Untuk itu kita bantu pencernaan kita dengan enzim dan supaya klep di bawahnya buka. Nah kalau klep di atasnya kok kendor. Nah sebetulnya silakan kalau klep di atas kendor, Anda mau minum obat penguat klep atas boleh, tapi mbok dites dulu. Kalau Anda makan terlalu banyak pakai enzim, makan pakai enzim, terus kemudian pakai cuka apel 2 sendok, jadi membuka di bawah, kasih. Nah kan coba berani nyoba toh hal yang lain gitu ya. Jadi terus balik lagi nih teman-teman semua, perhatikan. Jadi kita memberi arti. Misalnya Anda mengalami, saya contoh di Business Revolution saya seringkali cerita. Ini terlambat terus, supaya tidak terlambat, kita coba. Supaya tidak terlambat, kita kasih denda. Wah, ternyata malah dibayar lebih banyak. Orang dendanya 10.000 sekali terlambat, ada satu anaknya orang kaya terlambat, langsung ngasih 50.000. Nggak usah kembalian untuk 4 kali terlambat. Waduh, daftar ya. Hasil tuh. Kalau terlambat sekali 10.000, terlambat kali 20.000, terlambat 3 kali 50.000, tapi 100.000. Dan uang tidak untuk perusahaan. Dengerin, tidak untuk perusahaan nanti. Tapi rame-rame jadi biar kontrak. Makan doang. Rame-rame bisa untuk tur kemana gini lah. Ini berarti tidak sesuai no. Mau suruh terlambat. Dan kalau gitu dendanya kita tingkatkan. Setelah ditingkatkan apa terjadi? Malah keluar. Terus kita supaya besok tidak terjadi lagi. Kalau gitu insentifnya kita tingkatkan. Kalau tidak terlambat dapat duit sekian. Ternyata malah masukin absen karena takut. Ada aja akalnya ya. Ternyata ada ilmunya yang terbaik akhirnya ketemu. Yaitu apa? Kalau karyawan terlambat misalnya gitu, kita kasih insentif di depan. Misalnya 300.000, 400.000, 500.000 di depan. Kalau dia terlambat atau tidak masuk, alasan apapun, lupa kalau sakit, kalau ada keluarganya meninggal, tetap harus dikembalikan. Karena ini insentif kerajinan. Kalau keluarganya meninggal, ya nanti kita kasih istilahnya kerohiman, uang yang perhatian gitu ya, tapi tetap uangnya kembalikan. Jadi begitu terlambat, langsung hari itu juga atau besoknya kalau dia tidak masuk harus mengeluarkan duit tunai kembalikan. Itu ternyata efektif dan malah tambah denda gitu ya, kalau terlambat denda tambah 10.000. Tapi mengeluarkan duit sekian ratus ribu langsung, waduh itu. Nah akhirnya mulai ketemu. Sejak saat itu yang terlambat jadi jarang. Kok keren. Nah ini kita masih berapa menit lagi? Masih ada 3 menit lagi Pak Tung, silakan. Nah jurus keduanya belum, ini kan baru jurus pertama. Nanti masuk ke sesi terakhir. Sesi terakhir. Oke. Masih ada 1 sesi lagi. Ini memberi arti bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini pasti ada maksud baik Tuhan. Jadi kalau Tuhan terjadi itu tugas Anda cuma 2. Selesaikan, Anda padamkan kebakaran gitu ya. Betul. Yang kedua, buat sistem supaya besok tidak kebakaran. Atau padam lebih cepat gitu loh. Jadi buat sistem urutan tata cara kerja sedemikian sehingga besok hal yang kita inginkan terjadi lagi, yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi. Apapun terjadi, kasih arti. Bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi lebih baik karena kejadian tersebut. Caranya bagaimana? Selesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua, supaya besok tidak terjadi lagi masalahnya. Atau hasil yang kita inginkan supaya terjadi lagi bahkan lebih baik. Apa? Urutan tata cara kerjanya. This is Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti yang jurus kedua yang penting kan ada 3 atau 1, 3 ini memberi arti. Yang kedua, nah nanti ya, to be continue. Ini silakan, Audrey. Yes. Oke, jadi ada ilmu memberi arti gitu ya. Nanti kita bisa mengartikan apa yang
sudah terjadi gitu ya. Justru kita yang harus kasih arti seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas juga untuk yang ketiga, kira-kira ada apa lagi nih ya caranya untuk kita mengatasi stres. Setelah ini kita akan membahas, my listeners, dan yang pasti jangan kemana-mana. Masih ada satu sesi terakhir, jadi nanti kita juga akan menghadirkan informasi terkait satu hal ataupun satu event yang mungkin juga bisa mengantisipasi tingkat stres Anda di tahun depan gitu ya. Ya mungkin takut nih bisnisnya eh, nggak survive di tahun politik dan juga geopolitik yang cukup tegang gitu. Nanti kita bahas terkait juga disrupsi digital setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Ya, semua listeners, kembali dalam Smart Business Talk. Informasi yang Audrey akan sampaikan ini harus dicatat dengan baik gitu ya. Karena tahun 2024 ini banyak ketakutan mungkin dari kita di akhir tahun ini. Seperti tensi geopolitik, terus juga tahun pemilu, bahkan juga sekarang dengan kehadiran AI gitu ya. Banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang sudah digantikan gitu ya, Patung ya. Jadi Anda mungkin perlu insight menarik gitu ya dari narasumber-narasumber yang menarik juga, yaitu dari Smart Business Outlook 2024, di mana menghadirkan keynote speaker-nya ada Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, ada Kepala BRIN, Pak Tri Laksana Handoko, terkait dengan melakukan inovasi dan riset, dan keynote speaker-nya nggak main-main, semua listeners. Maksud kami, top speaker-nya ada Pak Tung, terus juga ada Pak James, ada Ryan Filbert, ada Ibu Afiliani, dan Herbawan Kartajaya. Jadi ini akan menjadikan Anda powerful gitu ya tahun 2024 dan mungkin bisa mengurangi tingkat stres kita. Jika Anda ingin mendaftar silakan di 0812 11 12 959. Sekali lagi 0812 11 12 959 di tanggal 28 November di Hotel Borobudur Jakarta di Flores Ballroom, dan juga akan dilaksanakan dari jam 10 sampai dengan jam 5 sore gitu ya. Jadi daftarkan Anda dan tim Anda juga boleh. Silakan sekali lagi 0812 11 12 959. Gimana Pak Tung? Harus daftar ya berarti ya? Jadi 0812, kemudian 11, 12, kemudian 959 ini Smart FM yang belakangnya tulisannya ini Kak Audrey ini ada belakangnya 959. Jadi 012, kemudian 11, kemudian 12 lagi, kemudian 959. Kontribusinya berapa dan sudah termasuk Mas yang ya, disponsori macam-macam toh. Kalau dulu saya ikut terus kan dikasih buku, dikasih begini sponsor. Wah. Yes. Gitu. Betul Pak Tung, udah include makan siang, ada coffee break 2 kali, terus juga pastinya dengan goodie bag yang menarik, dan juga pastinya ada experience lah yang Anda nantikan gitu ya di event kita, ada special star. Jadi jangan lewat kesempatan ini karena investasinya hanya sekitar Rp250 gitu ya. Jadi silakan dapatkan insight menarik di Smart Business Outlook 2024. Oke, kita lanjut lagi Pak Tung ya. Ketiga, cara mengatasi stres. Tadi kita sudah tahu gitu ya, di awal harus selesaikan masalah. Kita lihat dulu masalahnya sumbernya dari mana. Terus juga harus paham bahwa selesaikan sebelum mendesak. Betul. Mendesaknya, bukan masalahnya. Masalahnya. Harus dialokasikan waktu dan jadwal gitu ya. Yes. Saya anak-anak saya yang ketiga sebentar lagi sekolah, yang satu sudah lulus, yang kedua lulus, sebentar aja nanti sudah menikah, sudah begini ya. Waktunya mulai kita budayakan, jadi kita makan bersama, ya jadi dijadwalkan. Balik lagi dijadwalkan hal-hal yang penting. Olahraga dijadwalkan, apapun yang kita ingin dijadwalkan begitu ya. Nah, yang penting-penting gitu ya, yang tidak penting ya juga dijadwalkan sih supaya tidak mengganggu yang penting. Nah, yang bukan kedua tadi, yang ketiga adalah ilmu memberi arti. Sekarang kita yang kedua ya. Oke. Itu kita namanya menyalurkan energi stres. Stres itu adalah energi yang bentak di dalam tubuh Anda. Nah, Anda jadi tidak bernapas, jadi stres itu cenderung kalau tidak bernapas stres. Jadi jurusnya S2, MB, Man in Black. Vibrate, Anda vibrate. Jadi kalau saya misalnya mau jadi pembicara, waduh agak dekat, vibrate saja dulu. Anda yang namanya vibrate, getarkan badan Anda itu stresnya mengalir. Oke. Itu very important. Kalau Anda, aduh ini rada tegang, selain diberi arti berarti tubuh saya siap-siap untuk baik, Anda vibrate, V-nya vibrate. S-nya yang kedua, nah, V S2 atau S2-nya stress.
Iya, menurut Dr. Shigeo Haruyama, pakar Miracle of Endorphin, hormon kebahagiaan, kita ayo ngolek semua yang ikut hadir. Kak Audrey juga jangan Ah, katakan terima kasih Tuhan. Oh ya, ah, kemudian yang S yang kedua, VS2 atau no, S2-nya, S1-nya jadi stretching, V-nya yang pertama vibrate, yang S yang kedua adalah strength. Anda latihan, Anda push, Anda sit, Anda angkat beban, itu mengeluarkan stretch gitu ya. Kemudian istilahnya Anda strength, latihan strength. Kemudian MB, M-nya adalah apa? Meditasi. oke. Meditasi itu macam-macam. Anda fokus kepada nafas, boleh. Ada fokus kepada satu titik, boleh. Fokus kepada detak jantung. Anda karena begitu otak sinkron dengan detak jantung, stres Anda hilang. Oke. Problemnya itu otak sama ini tidak sinkron. Jadi ini gelombangnya beda, Anda terus fokus kepada doa. Fokus kepada pernyataan. Relax. Tuhan, saya bersyukur. Misalnya begitu ya. Saya tahu apapun yang terjadi, Engkau menginginkan hambamu ini jadi lebih baik karena hal tersebut. Wah, Anda lebih jos. Nah, kemudian berikutnya, jadi Anda bisa fokus juga kepada pertanyaan. Saya damai itu adalah bijaksana ada. Anda tanya satu pertanyaan terus, relax. Jadi banyak jenis untuk meditasi, tapi very powerful. Kemudian yang namanya B yang terakhir itu bernafas. Last but not least, itu the most important thing. Jadi maksudnya bernafas itu seperti apa sih? Anda bernafas. Kalau Anda napasnya pengen semangat, Anda jadi full energi. Kalau Anda pengen relax, perlahan. Nah, napas ada yang sedot hembus, ada yang sedot tahan hembus, ada yang square box, sedot tahan hembus, tahan baru sedot square box. Hitungannya 4 kali 4 misalnya. Sedot 4, tahan 4, hembus 4, tahan lagi 4, baru sedot lagi. Atau yang saya paling suka Andrew Will. Oke. 4, 7, 8, sedot 4, tahan 7, hembus 8. Nah, ini sudah oke ini karena waktunya sudah 14. Oke. Yes. Tapi yang pasti Pak Tung, ini ada satu pertanyaan yang mungkin juga boleh ya kita bacakan ya sebelum kita tutup, dari Pak Bobby Thomas Gazela. Dalam berbisnis, apakah yang membedakan stres dengan emosi? Karena kan biasanya karena stres kita jadi emosi gitu ya, Pak Tung ya. Jadi marah-marah, jadi mencak-mencak. Bahkan orang yang bukan menjadi sumber stres kita juga bisa jadi kena semprot gitu, Pak Tung. Silakan. Ya, betul sekali. Jadi yang namanya stres itu pasti yang namanya emosi. Emosi itu otak mamalia kita. Jadi otak manusia ada 3. 1 batang otak, itu batang otak. Yang kedua otak mamalia kita kecil. Yang ketiga istilahnya neokortek kita, otak modern manusia. Nah, otak mamalia ini jadi dia bereaksi 4 kali lipat lebih cepat. Yang lebih cepat gitu ya. Dan 5 kali lipat lebih kuat daripada otak modern kita. Dan dia yang pertama. Jadi kita susah ngalahin emosi gini. Tapi kita bisa mengontrol dengan cara yang lebih baik. Caranya nomor 1 itu bagaimana mengontrol. Jadi tadi nomor 1 itu menaklukkan otak monyet itu yang terbaik adalah mengubah nafas. Itu mulai tidak pernah berapa. Mulai nafas banyak. 4, 5, 7, sedot 4, tahan 7, 4, 7, 8. Tahan 7, hembuskan hitungan ke-8. Anda lebih rileks. Tidak percaya, Anda kan punya jam. Tahu sekarang kan kalau dulu pakai handphone ditempel gitu. Sekarang ada jam yang bisa mengukur stres Anda. Betul. Kita coba lihat. Begitu Anda stres kondisi merah, Anda pakai pernapasan, langsung turun. Nah, yang lain monyet kita atau otak mamalia kita, yang terbaik adalah dengan mengubah nafas tadi. Begitu nafas Anda rileks, kemudian setelah Anda rileks, Anda memberi arti yang berbeda. Tuhan kira-kira menginginkan saya jadi lebih baik untuk apa ya? Pikiran yang paling jangka panjang seperti apa ya? Aduh, itu bahaya sekali loh. Kalau kita itu kita semua loh, bukan orang lain. Anda, saya juga punya. Makanya kita harus waspada. Otak mamalia itu ada. Otak mamalia kalau gitu dicabut aja Pak dari otak kita. Jangan, nanti kamu tidak take action. Nanti tidak bisa jatuh cinta gitu ya. Jadi otak mamalia very important untuk membuat kita take action. Tapi logika kita mestinya mengontrol action kita. Mood tidak bisa kita cegah. Mood itu apa sih? Perasaan kita dalam waktu kurang dari 6 detik tidak bisa kita cegah. Tetapi
yang namanya emosi berkepanjangan kita bisa atur gitu ya. Mendadak sedih, mendadak apa ya itu kita bisa istilahnya kita terima. Tapi kalau kita terus sedih-sedih terus 5 tahun, 10 tahun terus ya itu salah memberi arti, tidak ngerti caranya, kasih arti, Pak Tuhan inginkan jadi lebih baik kok, tenang saja. Yes. Oke. Itu dia untuk Pak Thomas ya. Ya pasti Pak Tung, mungkin kita harus rangkumkan ya perbincangan kita pada pagi ini. Kita juga 2 menit nih untuk kita merangkumkan, jadi semoga ini bisa menjadi satu cara gitu ya untuk kita bisa mengatasi stres. Mungkin boleh Pak Tung 2 menit silakan. Ya, jadi untuk mengatasi stres ada 3. Nomor 1, jadi selesaikan masalahnya. Dan kalau bisa hal-hal yang penting dalam kehidupan Anda sebelum mendesak sudah diselesaikan. Yang kedua tadi mulai V, S2, terus kemudian MB, vibrate, Anda vibrate. Yang namanya latihan ngolet, stretching, kemudian latihan olahraga dalam arti strength. Terus kemudian berikutnya M-nya adalah meditasi, B-nya bernapas. Anda boleh nggak nyanyi? Boleh. Itu aktivitas juga yang membuat Anda bernapas panjang-panjang. Itu mengurangi stres Anda juga. Anda berbadminton boleh nggak? Tenis meja boleh nggak? Boleh, silahkan. Terus kemudian yang jurus yang terakhir, last but not least, yaitu memberi arti. Yang jurus yang ketiga tadi. Itu urutannya sebenarnya gitu ya. Yang ketiga, Anda memberi arti bahwa apapun terjadi, tadi ya masalahnya diselesaikan, dan besok supaya tidak terjadi lagi, jadi Anda growing better. Jadi buat sistem urut-urutan tata kerja yang sukses Anda terjadi lagi, yang tidak sukses tidak terjadi lagi ya. Jadi terus balik lagi, ini ada acara untuk Kak Audrey dan teman-teman semua yang masih kepingin dengarkan seminar saya setahun mulai sekali-sekali doang. Materi Life Revolution saya sekali, Business Revolution cuma sekali. Jadi saya ngadakan seminar cuma sekali-sekali gitu ya. Karena saya ngadakan seminar itu membuat saya tambah ingat, tapi bagian untuk bermanfaat orang banyak. Kalau Anda tertarik seminar saya, buku-buku saya, silakan hubungin ke masukkan handphone Anda. Ini kantor saya. Anda boleh SMS, Anda boleh telepon 08111 081-nya 3 kali 63873. Saya ulangi pelan-pelan ya. Ini ada Financial Revolution spesial ultah TDW, ada banyak hadiah dan harganya cuma berapa nih? 56.000 doang untuk seminar 2 hari. Oke. Desember, ini spesial ultah saya, nanti ultah saya 22 Desember. 56.000 doang untuk seminar 2 hari full. Nah, gitu ya. Ini edisi baik-baik untuk Anda nuker aja untuk biaya bukunya, untuk biaya ininya. 0813 kali, masukkan handphone Anda, mau cari buku saya Sales Magic, buku saya yang lain-lain, silakan. 08111, 081-nya 3 kali, 63873. Secara online ya, 08111, 081-nya 3 kali, 63873. Jumlahnya tentu saja terbatas, jumlah untuk Zoom, ruangan kita tidak bisa terlalu banyak, jadi silahkan, hanya 56.000. Oh ya, saya ulang tahun 56. Oh. Ulang tahun saya 56, jadi 56.000 only. Jadi selama 2 hari, 0813 kali, 63873. Nanti Bapak tertarik itu ada bonus-bonus macam-macam gitu ya. Bonus tentang belajar tentang saham ada, belajar ini, nanti ada bonus-bonusnya di Financial Revolution yang luar biasa ini. Oke. Yes. Oke, terima kasih infonya Pak Tung dan juga Small Listeners, terima kasih bergabung pagi hari ini. Semoga bisa mendapatkan sesuatu ya dari perbincangan kita tentang 3 cara mengatasi stres. Mungkin boleh dicoba perlahan karena stres ini bukan satu hal yang negatif ya Small Listeners, ada stres yang positif juga, ada stres yang mungkin memang berdampak terhadap tubuh kita. So, pintar-pintarlah mengelola stres dan juga jadikan stres ini menjadi pemicu untuk kita lebih semangat lagi dan lebih produktif lagi. So, terima kasih Pak Tung, kita ketemu 2 minggu lagi. Small Listeners juga jangan kemana-mana, setelah ini akan ada program-program yang akan menghadirkan informasi terupdate untuk Anda. Kami pamit, Small Listeners, saya Audrey Juwana. Tung Desembaringin. Salam. Salam. Dahsyat. Sampai jumpa. That was Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Brought to you by Smart FM Network.